Halo semuanya. Jadi di video ini aku bakal lanjutin bahas soal KSNK Ekonomi tahun 2021. Sebelum aku mulai, aku mau kabarin dikit untuk kalian yang lagi persiapan untuk KSK Ekonomi ataupun persiapan UTBK, kalian bisa follow akun Instagram ataupun Twitternya Ambisin. Ya, nanti aku cantumin linknya di deskripsi video supaya kalian bisa dapat informasi tentang pelatihan ataupun tryout yang diadain Ambisin. Oke, kita mulai pembahasannya ya, dari nomor 12 sampai nomor 15 untuk di video ini. Dari nomor 12 dulu, tumbuh vertikal dan horizontal kurva MEC atau Marginal Efficiency of Capital menunjukkan, jadi kurva MEC itu dia barengan sama kurva MEI atau Marginal Efficiency of Investment gitu. Nah, bentuk kurvanya gimana? Bentuk kurvanya itu mirip sama kurva AR dan kurva MR di pasar. Di sini suku bunga R, terus di sini nilai investasi atau MEC itu di bawahnya gini. MEC itu sebagai AR-nya dan MEI itu sebagai investmentnya. Ya, dia pengen melihat aja seberapa efisiensi kapital yang digunakan untuk investasi. Gitu. Terus kalau investasi yang MEI itu ya nilai dari investasinya, seberapa efisien nilai dari investasi. Kalau kapital ya seberapa efisien nilai kapital yang digunakan. Jadi karena sumbu vertikal itu suku bunga dan sumbu horizontal itu investment, maka jawaban yang paling benar nomor 12 adalah yang C, tingkat bunga dan dan nilai investasi. Kita lanjut nomor 13. Sebagian besar penduduk di daerah wilayah utara hidup dari usaha berburu binatang hutan. Di daerah wilayah selatan hidup dari usaha mengambil kayu di hutan, kayu bakar di hutan. Dalam ekonomi, jenis usaha produksi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk kedua daerah itu adalah, jadi fokus di pembahasan soal ini adalah, kan dia bilang di area utara itu dia berburu binatang di hutan, terus yang di area selatan itu kayu bakar di hutan. Nah intinya apapun sumber daya atau apapun kegiatan produksi yang dilakukan ketika dia melakukan ekstraksi dari sumber daya alam secara langsung, kayak berburu binatang di hutan kan secara langsung tuh sumber daya binatangnya, terus juga ngambil kayu bakar berarti secara langsung juga kayu bakar. Nah itu tergolong sebagai jenis usaha yang ekstraktif. Makanya jawaban nomor 13 adalah yang D. Terus nomor 14, kurva penawaran masker menunjukkan banyaknya masker yang akan dijual pada berbagai tingkat harga. Berikut ini merupakan pernyataan yang tidak tepat sehubungan dengan kurva. Oke, kita lihat satu-satu. Yang A, kurva penawaran pasar masker merupakan penjumlahan secara horizontal dari kurva-kurva penawaran masker individu penjual. Nah, dia konsepnya sama kayak kurva permintaan pasar. Kalau kurva permintaan pasar kan kita belajar bahwa kurva permintaan pasar itu adalah penjumlahan secara horizontal dari individual demand curve atau kurva-kurva permintaan individu. Nah, gitu juga dengan penawaran. Penawaran pasar adalah penjumlahan secara horizontal dari kurva-kurva penawaran individu dari perusahaan yang ada di pasar. Kalau di sini pasar masker ya berarti perusahaan-perusahaan masker. Jadi yang A ini ya termasuk ciri-cirinya, dia gambarin pengertian kurva penawaran pasar. Terus yang B, jika terjadi penurunan harga masker ceteris paribus, maka jumlah masker yang ditawarkan ikut berkurang. Berarti harga turun, kuantitas yang ditawarkan atau kuantitas supply-nya diturun juga. Nah, ini menggambarkan kurva hukum penawaran kan. Ini berarti benar juga menggambarkan kurva penawaran. Terus yang C, kurva penawaran masker memiliki slope yang positif. Hal ini berarti jika harga masker naik, maka jumlah masker yang ditawarkan meningkat. Nah, konsep B sama C ini sama. Dia sama-sama menjelaskan tentang hukum penawaran dan juga bentuk dari kurva penawaran. Bedanya kalau yang satu turun, yang satunya naik. Terus yang kita E dulu nih. Yang E, jika harga kain turun, maka produsen masker akan meningkatkan produksinya sehingga jumlah penawaran masker akan meningkat. Akibatnya, kurva penawaran masker akan bergeser ke kanan. Nah, maksud masker di sini itu adalah masker kain gitu. Masker kain itu kan terbuat dari bahan dasar kain kan. Nah, berarti
harga kain itu bakal mempengaruhi penawaran dari si masker ini. Asumsinya maskernya masker kain. Kalau harga inputnya, harga si kain itu makin kecil, akibatnya cost-nya makin berkurang kan. Kalau cost-nya makin berkurang, maka kemauan perusahaan untuk berproduksi itu meningkat. Akibatnya penawarannya bergeser ke kanan atau meningkat. Nah ini benar juga. Terus yang D, kenaikan pendapatan masyarakat akan menambah jumlah permintaan masker. Nah ini udah salah kan. Kita belum baca sih. Dia benar ya, kenaikan pendapatan itu naikin permintaan masker terus sehingga penawaran masker turut meningkat. Akibatnya kurva penawaran masker bergeser ke kanan. Salah. Kurva permintaan penawaran masker itu nggak bergeser ke kanan akibat adanya peningkatan pendapatan dari konsumen, peningkatan pendapatan dari masyarakat. Tapi yang meningkat itu adalah quantity supply-nya atau jumlah barang atau jumlah masker yang ditawarkan, bukan penawaran. Gitu. Ingat ya, kan penawaran is different with penawaran itu beda sama quantity supply atau penawaran itu berbeda dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Salahnya di mana? Salahnya di ini yang terakhir. Kurva penawaran itu nggak geser ke kanan, tapi dia tetap karena yang geser cuman permintaan. Oke, lanjut nomor 15. Ini agak kepotong dari PDF-nya, jadi bentuknya gini. Sehubungan dengan titik keseimbangan pasar, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat? Dia ngomongin keseimbangan pasar. Yang A, perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran disebut titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Ini udah benar kan? Ya gampang kan? Kita lihat aja nih untuk ngebuktiin statement yang ada di sini dengan Nah, kita bisa analisis kurva keseimbangan mengenai keseimbangan pasar dengan kurva demand dan supply ini. Yang benar kan, yang A itu benar, perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran yang terjadinya di sini. Ini kan keseimbangan pasar di titik ini nih, di titik A. Benar. Terus yang B, peningkatan jumlah penduduk berakibat pada bergesernya titik keseimbangan ke kanan, sehingga terjadi kenaikan harga. Nah, berarti kayaknya kita perlu nih buat beberapa kurva yang sama lagi kayak gini. Tapi kita pakai dulu yang ini. Dia bilang kan jumlah penduduknya meningkat. Jumlah penduduk meningkat itu berefek kemana? Berefek ke permintaan. Permintaannya geser kemana? Permintaannya meningkat, ya kan? Geser ke kanan. Dari D1 ke D2. Sekarang keseimbangannya pindah ke B. Awalnya harganya di misalkan P1 di sini, sekarang P2. Berarti peningkatan jumlah penduduk itu mengakibatkan demand-nya geser ke kanan, titik keseimbangan yang geser ke kanan juga dari A ke B dan harganya naik. Terus yang C, pada harga keseimbangan jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh pembeli sama dengan jumlah yang ingin dan benar-benar dijual. Nah, ini tuh jelasin secara konsep dari kurva permintaan dan kurva penawaran. Tapi kita lewatin dulu, kita lihat yang lain. Yang D dulu, jika permintaan meningkat lebih besar daripada peningkatan penawaran, maka titik keseimbangan bergeser ke kanan. Akibatnya harga akan mengalami peningkatan. Nah, ini tuh yang D itu berarti ada dua yang geser kan? Salah. Yang geser ada dua. Demand sama supply-nya sama-sama geser nih. Tapi pergeseran demand itu lebih besar daripada pergeseran supply. Nah, misalkan demand-nya geser sampai ke sini, sama-sama meningkat kan? Awalnya di sini, di B, di A, terus supply-nya juga meningkat, tapi peningkatannya nggak terlalu besar. Di B. Nah, berarti sekarang di sini. Maka titik keseimbangan bergeser ke kanan. Benar kan? Dari A ke B geser ke kanan. Akibatnya harga barang akan mengalami peningkatan. Naik juga. Sama kayak yang di kondisi di poin B. Terus yang E, perubahan selera masyarakat terhadap suatu barang mengakibatkan bertambahnya penawaran. Sehingga titik keseimbangan bergeser ke kanan. Terjadi penurunan harga. Salah ya. Karena perubahan selera itu berkaitan dengan konsumen. Jadi kalau berkaitan dengan konsumen yang berefek apa? Yang berefek ke permintaan bukan penawaran. Nah, disalahnya di sini.
yang E salah. Maka dia tidak tepat ya. Nah, terus yang C itu maksudnya apa tadi? Pada harga keseimbangan jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh pembeli sama dengan jumlah yang ingin dan benar-benar dijual. Ya maksudnya itu ketika terjadi keseimbangan, kan keseimbangan itu berarti demand-nya sama dengan supply-nya kan. Berarti apa yang pengen dibeli sama pembeli ya sama dengan apa yang pengen dijual sama produsen gitu. Makanya ya dapat dijelasin secara verbal itu ya di poin yang C. Tapi tetap benar yang C. Yang salah adalah yang B. Gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan nomor 12 sampai nomor 15. Nanti kita lanjut lagi pembahasan nomor-nomor berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, thank you.